Assalamualaikum Mbak. Saya Doni Ramadika yang kemarin minta waktu untuk diadakan sesi konseling. Waalaikumsalam. Iya Doni, selamat siang. Apakah suara saya sudah terdengar jelas di sana? Selamat siang Mbak. Iya, sudah terdengar. Suara saya gimana Mbak? Iya, sudah jelas. Oh ya Kak Doni, sebelumnya izin perkenalkan diri ya. Saya Nisa Nurmada Maharani, bisnis sebagai seorang konselor yang akan memfasilitasi Kak Doni selama proses konseling berlangsung nanti. Oh, iya Mbak, terima kasih. Baik, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan proses konseling ya. Iya Mbak. Untuk proses konseling, pelaksanaan konseling ini selama kurang lebih 10-15 menit. Iya Mbak. Kalau gitu kita mulai ya, bisa diceritakan Kak permasalahannya seperti apa? Oke Mbak, makasih udah nyempetin waktunya. Sejujurnya saya bingung Mbak. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana. Karena permasalahan ini sudah berlangsung selama beberapa hari Mbak. Masalah ini sudah berlangsung selama beberapa hari. Pasti kamu ngerasa nggak nyaman kan? Iya Mbak, benar. Memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Saya bisa ngerti gimana perasaan kamu. Jadi, coba kamu cerita sama saya apa yang menjadi persoalannya. Jadi begini Mbak, saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek Mbak. Terus gimana? Saya benar-benar merasa bingung. Dan terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya Mbak. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan seperti itu? Saya malu karena keadaan saya Mbak. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai bagus Mbak. Terus kalau kamu lagi ngerasa bingung, kecewa sama diri kamu, terus malu sama teman-teman kamu, apa yang biasanya kamu lakukan? Saya lebih banyak di kelas Mbak. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri Mbak. Saya sangat memahami gimana perasaan kamu, tapi dengan kamu menjauh dari teman-teman kamu dan hanya diam di kelas, apa perasaanmu merasa lebih baik? Tentu saja tidak Mbak. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyeimbangi kepintaran teman-teman saya, dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan dengan baik Mbak. Oke, baik. Kalau saya tidak salah dalam memahami perasaan kamu, tadi kamu bilang kalau kamu ngerasa kesulitan dalam belajar. Terus juga kamu bilang kalau kamu malu sama teman kamu karena khawatir nggak bisa ngimbangin dan ngikutin materi perkuliahan dengan baik. Sebenarnya yang mana yang menjadi permasalahan yang paling penting dan mengganggu pikiran kamu? Sebenarnya ya semuanya Mbak, karena kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya. Keadaan ini sungguh membuat saya takut akan masa depan saya Mbak. Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam kuliah ini. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa. Baik, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu hadapi. Ya Mbak, saya sudah paham, akan tetapi terkadang saya masih bingung Mbak. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Sekarang gini, sebenarnya yang jadi niat dan tujuan kamu mengikuti perkuliahan di kampus adalah untuk belajar dan menuntut ilmu kan? Yaitu memang menjadi tujuan saya kuliah di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak nanti Mbak.
kamu juga punya niat dan cita-cita. Terus, kamu sudah punya cara ya buat mengatasi permasalahan itu. Saya benar-benar masih bingung, Mbak. Oleh sebab itu, saya datang menemui Mbak meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Oke, jadi gini, saya bisa memahami keadaan. Ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tapi kamu nggak perlu merasa malu dengan situasi ini. Kamu harus semangat dalam memperbaiki cara belajar kamu. Kenapa, Bu? Coba sekarang kamu pikir dan renungkanlah hal ini. Kamu masih dikasih kesempatan buat mengikuti kuliah di kampus. Karena nggak semua orang bisa milikin kesempatan ini. Banyak di luar sana yang mau meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, tapi disebabkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Tapi tidak halnya dengan kamu. Dapat kuliah dengan lancar sampai saat ini. Ya, Mbak. Apa yang Mbak sampaikan memang benar. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Mbak? Saya rasa nggak ada masalah, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita bisa membawa diri kita dengan baik, maka semua orang pun akan menerima kehadiran kita dengan baik. Baik, terima kasih Mbak atas waktu dan sarannya. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.